سلام الله يشهده من الرحمن يرشاكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم تغيثونا تعينونا بهمتكم وجدواكم فأحيونا وأعطونا عطاياكم هداياكم أقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نحطى عسى نعطى مزايا من مزاياكم ألا هيبتم ظنا فخشاكم وخشاكم سعدنا إذا أتيناكم وفزنا حين زرناكم عسى نظرا عسى رحمة وتغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شفيعنا ومنقذنا وإياكم. Al-Fatihah. Loh, mbah kok golek iku apa iku loro dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan kami channel TV Veteranus Misi 7. Yang pada pertemuan kali ini dalam episode Jejak Mbah Mudin. Sore ini kami meluangkan waktu untuk ziarah ke tempat ini. Ini adalah petilasan Simbah Nyai Ageng Kenduruan. Ini lokasinya di Desa Tajung Sari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Tokoh ini, yakni Simbah Nyai Ageng Kenduruan, itu tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Kabupaten Pati. Nah, teman-teman, nanti cerita selengkapnya akan kami kupas tentang siapa beliau, asal usulnya, dan tempat ini makam, makbaroh, atau hanya petilasan. Makam itu dalam pengertian petilasan atau makbaroh, atau yang disebut kuburan. Nah, nanti akan kami kupas. Nah, tempat ini sudah pernah kami upload ke YouTube, sudah kami bikin konten 2 kali. Namun pada video yang pertama itu ada sebagian yang kena copyright berkaitan dengan background yang kami masukkan ke video ini, sehingga ada sebagian yang memang tidak utuh
suaranya. Nah, maka pada video yang kedua beberapa bulan yang lalu kami juga upload, namun ketika kami upload kami kesini itu malam hari, dan itu kami tidak menyinggung sama sekali tentang beliau ini dalam pengertian sejarahnya, melainkan kami hanya menyampaikan tentang perubahan total tempat ini yang dulunya itu hanya sebagai wisata religi, tapi sekarang sudah disulap oleh pemerintah Desa Kajung Sari, dibuatkan tempat seperti itu. Ada kolam ikan, terus ada gazebo kecil. Yang dulu gazebo itu tidak ada. Nah, itu di sana, di sebelah sana itu ada warung kopi yang standby buka mulai pagi sampai jam 12 malam. Namun oleh karena ini masih dalam masa hari raya, maka warung kopinya itu tutup. Itu di sebelah sana itu. Nah, ini dibuatkan seperti ini. Ini ada ikannya, tapi banyak sekali ini pondasinya yang runtuh longsor. Karena ini pondasinya tidak pakai semen, hanya batu yang disusun saja, ditumpuk, sehingga ya rentan sekali dengan longsor. Nah, ini sudah longsor, terus itu juga longsor. Sebelah sana juga itu. Nah teman-teman, kembali ke beliau Simbah Nyai Ageng Kenduruan. Data yang kami himpun dari berbagai sumber dan juga lewat penelusuran batin kami, itu beliau ini pendatang dari timur. Menurut penelusuran batin kami itu beliau ini ada kaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Nah, beliau ini hidup di kisaran masa Ki Ageng Penjawi memerintah Kabupaten Pati, dengan bukti bahwa beliau ini adalah menjadi guru spiritual daripada Adipati Wasis Joyokusumo. Adipati Wasis Joyokusumo adalah putranya Ki Ageng Penjawi. Jadi beliau ini hidup di kisaran awal abad ke-17, akhir abad 15 hingga pertengahan abad 17. Adipati Wasis Joyokusumo itu memerintah bersamaan dengan Panembahan Senopati gitu. Nah, beliau ini ketika datang uzlah itu menyendiri, mengasingkan diri dari keramaian di tempat ini dalam kerangka kholwat, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipastikan bahwa beliau ini beragama Islam, begitu. Nah, beliau ini mempunyai saudara atau adik. Ada yang mengatakan itu adik kandung, ada yang mengatakan itu adik seperguruan. Tapi kami meyakini itu adik kandung, bukan adik seperguruan, yaitu yang bernama Ki Ageng Singopadu, yang menjadi cikal bakal desa Nguren Siti Nguren Rejo, Kecamatan Wedari Jaksa. Wakilah konon ceritanya pada saat kedua tokoh ini masih hidup, yang satu hidup di tempat ini, yang satu di Desa Nguren Rejo, itu Simbah Ki Ageng Singopadu itu daerahnya, wilayahnya itu dilanda musim kemarau, patlek, sehingga kekurangan air. Maka beliau Simbah Ki Ageng Singopadu itu ke sini minta
air dari sini. Singkat cerita, akhirnya Mbah Duruan ini memberikan sumber mata air dari sini yang dialirkan lewat dalam tanah sampai ke Desa Ngurunrejo, Ngurun Siti. Dan sampai sekarang air itu dipakai oleh warga masyarakat Desa Ngurunrejo dan Ngurun Siti, tidak mati begitu. Nah teman-teman, beliau ini menjadi guru spiritual daripada Adipati Wasis Joyokusumo, yang menurut lokal history sejarah yang beredar di masyarakat bahwa Adipati Wasis Joyokusumo itu mempunyai musuh bebuyutan yang namanya Baron Sekaber. Yaitu masyarakat Pati semuanya itu rata-rata sudah mendengar cerita seperti itu. Jadi perseteruan antara Adipati Wasis Joyokusumo dengan Baron Sekaber. Baron Sekaber itu adalah orang Belanda, tapi mempunyai ilmu yang tinggi. Ya tentu saja ya ilmu yang didapat dari Jawa, karena orang Belanda itu kan tidak mungkin percaya dengan hal-hal yang mistis seperti itu, apalagi ilmu kanuragan. Nah ini struktur pengurus Punden Kenduruan. Penasehat itu ketua, juru kunci. Ini juru kuncinya yang satu ini, kemudian juru kunci yang kedua ini. Nah ini kami tidak bisa masuk karena tidak ada juru kuncinya, ini dikunci. Dulu kami pernah masuk ke dalam itu, tumpukan dupa itu gede banget, tinggi, sampai kumpulannya itu membentuk seperti bongkahan batu. Ini diresmikan oleh diresmikan renovasi makam ya, Kenduruan diresmikan tanggal berapa tidak ada, bulan Mei 2020 oleh Bupati Pati Haji Haryanto SHMM FSI. Jadi Mbah Kenduruan itu adalah leluhur Kabupaten Pati. Tadi telah kami singgung di depan bahwa beliau itu menjadi guru spiritual Adipati Wasis Joyokusumo. Adipati Wasis Joyokusumo adalah putranya Ki Ageng Penjawi. Di sini sudah lengkap disediakan kamar mandi, bagi tamu, pengunjung yang pengen mandi ini ada. Kemudian ini musola. Ini pembangunan musola ini ya sekitar 10 tahun lah. Dulu tahun 2000 ke sana itu belum ada ini musola. Ini musola untuk sholat. Kemudian ini disediakan dapur untuk masak-masak bagi yang ada keperluan hajat. Misalnya ada orang yang menyembelih kambing atau apa di sini. Nah, ini ada juga WC. Ini juga banyak sekali pohon-pohon tua, pohon beringin tua. Nah, itu. Nah, teman-teman rahimakumullah. Jadi beliau ini itu diperkirakan hidup akhir abad 16 hingga pertengahan abad 17 gitu. Jadi kalau dihitung ke depan hingga sekarang itu ya kira-kira itu 360 tahun.
Dan di sini ini karomahnya orang di sekitar tempat ini, sekitar desa Tanjung Sari, hingga sampai ke utara sana, sampai wilayah Kecamatan Gunung Wungkal, ke timur juga sampai Kecamatan Telogobungu, ke selatan hingga sampai Kecamatan Gembong itu masih meyakini jika hendak mendirikan rumah itu selamatan dulu ke sini, minta doa restu, bawa nasi, bawa ayam gitu. Tujuannya yaitu minta doa restu, minta keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala lantaran beliau ini, begitu. Tapi juga ada bagi orang-orang yang memang, mohon maaf, itu kurang tahu atau kurang paham atau bagaimana, itu menyelewengkan Mbah Duruan ini untuk keperluan yang tidak dibenarkan oleh agama, yaitu tergantung bagaimana niat manusianya. Jadi ibaratnya itu tempat wasilah, tempat keramat itu alat. Jadi alat itu bisa untuk berbuat baik dan bisa juga untuk berbuat yang tidak baik, itu tergantung manusianya yang menggunakan. Jika orang yang datang ke sini dengan niat baik, tentu yang menerima adalah beliau Mbah Duruan. Tapi jika orang yang datang ke sini itu dengan niat yang tidak baik, ya tentu yang menerima bukan Mbah Duruan, tapi ya makhluk dari bangsa lain yang dompleng gitu. Maka ya wajar jika ada orang yang ke tempat ini, misalnya saya tidak mengatakan siapapun, tapi tadi telah saya katakan bahwa banyak sekali yang menyelewengkan tempat ini untuk keperluan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, misalnya orang itu sukses hidupnya berkat selamatan atau minta-minta di sini, ya tentu itu adalah jalan pintas yang memang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, juga tidak diperkenankan oleh Mbah Duruan. Nah, berarti yang melayani ya bukan Mbah Duruan, melainkan makhluk-makhluk dari bangsa jin, begitu ya. Oleh karena itu, bagi kami sendiri menyikapi fenomena kehidupan yang memang terjadi ketimpangan itu ya wajar, karena setiap manusia itu punya prinsip yang berbeda. Ada yang kepengen kaya dengan jalan pintas, ada yang hidup itu dengan cara menerima takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Maka dari perbedaan sudut pandang seperti itu, perbedaan cara prinsip seperti itu, akhirnya yang terjadi ya banyak sekali yang memanfaatkan, menyelewengkan tempat-tempat yang seharusnya itu dihormati, tempat-tempat yang seharusnya itu dipergunakan sebagai wasilah, alat untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Dan kami sendiri itu selalu husnuzon, baik sangka terhadap siapapun. Ya barangkali sekarang salah, besok benar. Sekarang belum dapat hidayah, besok dapat hidayah. Karena hidayah itu kan hak prerogatif, hak mutlak milik Allah, yang bisa saja diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Innallaha yudha'ifu liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu bisa memberikan hidayah kepada siapapun, meskipun itu asalnya orang tidak baik. Bisa saja besok lusa Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Sebaliknya, yang sekarang ini kita ini mengaku baik, mengaku tidak pernah
atau menyelewengkan akidah. Tapi siapa tahu besok lusa kita menjadi orang yang tidak baik, begitu. Jadi contoh-contoh kejadian-kejadian masa lalu bisa kita jadikan iktibar pelajaran. Seperti contoh Sayyidina Umar itu kan kalau sekarang bisa dikatakan penjahat ulung, penjudi, penjahat, bahkan anaknya sendiri kan dibunuh. Nah, tapi Allah Ta'ala memilih beliau menjadi orang yang soleh, bahkan menjadi wali, menjadi penyebar agama, menjadi khalifah. Kemudian contoh lagi Raden Syahid Ali Murtado, atau yang populer disebut Brandal Lopojoyo. Itu dulunya kan sering merampok, tapi hasil rampokannya itu tidak digunakan oleh beliau, tapi diberikan pada fakir miskin. Nah, cara seperti itu juga oleh agama tidak dibenarkan. Kalau ingin membantu fakir miskin ya jangan dengan cara merampok, mencuri gitu. Nah, akhirnya Allah Ta'ala memilih beliau menjadi wali yang akhirnya populer disebut Simbah Sunan Kalijogo. Bahkan masyarakat Jawa mulai ujung timur sampai ujung barat sana kenal semua beliau itu sebagai seorang mubalik, seorang penyebar agama yang piawai di dalam menyelami kebudayaan itu. Makanya ya sekali lagi kami selalu husnuzon, baik sangka terhadap siapapun dan tempat apapun, begitu ya. Doa kami semoga orang-orang yang belum ditunjukkan jalan yang benar ya semoga Allah Ta'ala menunjukkan jalan yang benar kepada mereka itu, gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, jadi demikian ulasan tentang Simbah Kenduruan. Saya ulangi lagi bahwa beliau ini pendatang dari daerah timur sana, dan beliau ini secara isyarahnya, walaupun beliau tidak mengatakan secara jelas, namanya isyarah itu tidak jelas, itu beliau menyampaikan bahwa beliau ada keterkaitan dengan kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit teruntuh lalu berdiri Kesultanan Demak. Itu beliau meninggalkan Majapahit, pergi ke arah barat, akhirnya menetap di tempat ini. Namun yang kami cari dan banyak orang yang mencari itu makam beliau itu di mana, itu belum ditemukan. Bahkan kami sendiri melakukan riadoh penelusuran, itu beliau belum berkenan menunjukkan makamnya atau kuburannya, begitu. Namun kalau untuk keperluan hadoroh, wasilah, berdoa, tawasul, itu ya cukup menyebut namanya saja, insya Allah nanti bisa nyambung, begitu. Oke, demikian sekilas penyampaian kami terkait tempat ini. Semoga memberikan wawasan kepada kita semua bahwa dimanapun kaki kita ini berpijak, di situ pasti ada jejak-jejak peninggalan orang terdahulu, tokoh terdahulu, entah itu berupa makbaroh atau kuburan ataupun berupa makam atau petilasan, itu pasti ada. Karena setiap desa itu pasti ada walinya, atau yang disebut wali koryah, wali desa atau orang soleh, itu pasti ada, begitu. Yang dawuh itu adalah guru kami, maka kami meyakini bahwa setiap desa itu pasti ada tempat jejak kakinya wali atau wali koryah, atau yang orang Jawa menyebutnya itu cikal bakal dan akal bakal, begitu ya. Demikian, kurang lebih mohon maaf bila mana apa yang kami sampaikan terkait dengan tempat ini salah atau bahkan kurang berkenan di hati panjenengan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
karena sesungguhnya kesalahan, kekhilafan itu adalah punya manusia. Jadi siapapun orangnya itu pasti kedunungan itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu pasti diberikan sifat salah dan lupa. Nah, yang benar, yang tidak pernah salah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan langit bumi seisinya ini. Nah, ini warung kopi nih, dia jual gorengan, ya kopi, ya teh, ya susu. Ini buka itu mulai pagi sampai jam 12 malam. Tapi ini karena masih hari raya ya, ini belum buka. Bikinkan berbagai macam bunga. Ini gazebo. Ini kolam ikan. Kolam ikan juga penampungan air. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya, Jawa digawa, Arab digarap.